Hai semua, kembali lagi di film kita. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan menggunakan segala urusannya ya. Oke, di video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Lean on Me 1989 yang diperankan oleh Morgan Freeman. East Side High School saat itu merupakan sekolah swasta yang bergengsi pada masanya. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1967. Di situ kita diperlihatkan dengan kelas sekolah yang notabene sekolahnya terbaik di Amerika pada masa itu. Di sekolah itu juga banyak guru yang berinovatif, yang salah satunya bernama Clark. Clark mampu mengubah banyak pelajaran menjadi maksimal serta menyenangkan bagi murid-murid yang ada di sekolah itu. Suatu hari, Clark harus bertentangan dengan pihak eksekutif sekolah setelah diadakannya rapat darurat. Clark menganggap bahwa hasil dari rapat itu sangat jauh dari harapannya. Alhasil, Clark dikeluarkan dari sekolah tersebut. 20 tahun setelah keluarnya Clark, sekolah itu benar-benar berubah drastis. Bisa kita lihat begitu jelas bahwa sekolah itu menjadi sarang dari berandalan yang tidak niat untuk belajar. Fasilitas sekolah yang awalnya bagus, kini harus menjadi barang yang sangat tidak berguna akibat rusak semua. Guru dibuat tak berdaya akibat ulah dari murid-murid tersebut. Akibat dari sekolah yang kacau, sekolah ini harus menduduki posisi paling bawah klasmen di Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah pusat mengancam akan mengambil alih sekolah tersebut apabila tingkat kelulusan di SMA Insight tidak mencapai 75%. Standar ini harus diterapkan, mengingat tingkat kelulusan di tahun terakhir Insight hanya mencapai 30%. Jelas, dari data itulah sang wali kota pun langsung kecewa serta tak habis pikir para guru maupun pengelola di sekolah itu. Nama sekolah yang semakin tercoreng membuat para petinggi sekolah memutuskan untuk menunjuk kepala sekolah baru. Dikarenakan tidak ada satupun orang yang berminat untuk menjabat. Pilihan terakhir, mereka harus tertuju kepada Clark. Sekian lama Clark tidak menginjakkan kakinya, akhirnya Clark kembali dengan jabatan kepala sekolah. Pada hari pertamanya, Clark langsung dibuat kaget oleh kondisi sekolah yang sangat amburadul tidak karuan seperti itu. Sontak, Clark langsung mengajak rapat para staf dan dewan guru secara mendadak. Di rapat itu, Clark membuat ulang struktur pengelola di SMA ini. Clark juga menegaskan bahwa dirinya lah yang boleh mengambil keputusan di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, bangunan yang seperti kandang itu juga akan dirombak oleh Clark. Setelah nama-nama tersebut didata, Clark lalu mengumpulkan nama-nama tersebut di aula sekolah. Saat Clark mulai masuk ke aula sekolah, para siswa menganggap Clark seperti kepala sekolah sebelumnya. Mereka tak segan untuk mengejek Clark, meski pada faktanya tidak membuat Clark gentar sama sekali. Maupun itu ada perlawanan atau apapun itu, Clark tetap berdiri kokoh di tempatnya. Cukup dengan satu kata, para siswa berani melawan langsung ditindak tegas oleh beberapa bodyguard. Setelah itu, Clark memulai mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh orang tua. Pertemuan ini ditujukan sebagai persiapan menjelang hari-hari ujian yang akan diselenggarakan beberapa bulan lagi. Dalam pertemuan tersebut, para orang tua siswa memprotes atas tindakan keras yang dilakukan oleh Clark. Namun, Clark tidak mau ambil hati dan dengan santainya ia langsung menjawab, "Bapak Ibu." Keesokan sebegitu tegasnya ia menjadi kepala sekolah, sampai-sampai kemarahan Clark harus keluar ketika mendapati siswa yang tidak serius ketika menyanyikan march sekolah. Bagi Clark, march sekolah merupakan jati diri yang sangat penting. Dari kasus ini, ia langsung menjumpai seorang guru seni musik yang kini tengah mengajar para murid. Jelas saja Clark marah dan murka setengah hidup. Dan dia gak habis pikir kenapa perlombaan diutamakan daripada akhlak para murid. Mau tidak mau, guru seni musik itu langsung diberhentikan saat itu juga tanpa pandang bulu sudah seberapa lama ia mengajar di sekolah ini. Suatu hari saat ujian praktek dilakukan, Clark juga turut serta untuk memantau kegiatan tersebut. Dan sebagai bentuk persaudaraan, mereka serentak menyanyikan march sekolah tanpa ada yang bermain-main sama sekali.
Sampai tiba saatnya hari ujian pun sudah dimulai. Pada saat itu, perwalian orang tua murid, wali kota, beserta pihak pemadam kebakaran sepakat untuk menangkap Clark. Mereka melaporkan Clark yang sudah melanggar peraturan kebebasan dengan merantai semua pintu masuk pada jam sekolah. Para perwakilan orang tua sengaja memprovokasi dalam sidang Dewan Pendidikan bahwa Clark telah gagal dalam memimpin. Tapi, siapa yang menyangka? Pada saat itu juga, murid dari SMK Insight mulai bermunculan serta memposisikan diri sebagai demonstran. Para murid meminta agar Clark segera dibebaskan pada saat itu juga. Di sini, para orang tua siswa kembali memprovokasi dengan berkata bahwa semua murid sudah dimanipulasi oleh Clark. Setelah Clark mengajak semua murid berdialog, dia lalu menyuruh murid-muridnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Pada saat waktu yang sama, wakil kepala sekolah terlihat datang sambil membawa hasil ujian yang luar biasa. Dengan adanya fakta tersebut, bisa kita pungkiri kalau perbuatan Clark membawa dampak yang positif. Alhasil, SMA Insight tidak jadi disita oleh negara dan Clark dibebaskan atas persetujuan semua pihak. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu dulu alur cerita kita hari ini. Kalau ada saran atau rekomen, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, oke? Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur hari ini. See you in the next video. Bye-bye.